Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan PNS dan P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang gaji full funded berdasarkan Undang-Undang ASN, mana semua regulasi ya di sekarang ini sudah berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5. Namun, kapan gaji tunjangan dan fasilitas atau GTF ASN berdasarkan Undang-Undang ASN? Ini akan kita bahas sama-sama. Namun sebelumnya, kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelumnya, saat rapat antara Kemenpan dengan DPD di 27 September kemarin, pada kesempatan itu Kemenpan sudah menyatakan bahwa prioritas percepatan kebijakan untuk optimalisasi penyederhanaan birokrasi seperti yang tampak di sini Bapak Ibu sekalian memuat ada 6 poin. Yang pertama adalah percepatan penetapan peraturan presiden mengenai penyetaraan penghasilan. Nah, di sini sudah tertuang adanya percepatan penetapan peraturan presiden mengenai penyetaraan penghasilan berdasarkan Undang-Undang ASN. Di kesempatan yang sama, pemerintah menyampaikan bahwa Undang-Undang ASN akan direvisi. Revisi yang diajukan ya memuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah penghapusan KSN, yang kedua penetapan kebutuhan PNS, yang ketiga adalah kesejahteraan P3K, keempat pengurangan ASN, 5 pengangkatan honorer. Inilah 5 poin yang akan dibahas pada perubahan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Kalau kita lihat di sini ya, terkait dengan gaji, tunjangan dan fasilitas berdasarkan Undang-Undang ASN tidak disebutkan. Artinya bahwa gaji, tunjangan dan fasilitas yang sudah dirancang sebelumnya tinggal ditandatangani oleh presiden, sehingga dalam hal ini tidak perlu dibahas kembali oleh pemerintah dengan DPR. Lalu bagaimana arah kebijakan APBN di tahun 2022? Berikut sama-sama kita dengar cuplikan video yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Tahun 2022 fokusnya tentu adalah reform struktural, reform di bidang fiskal, dan bagaimana kita terus menjaga komitmen dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar bisa menggunakan APBN secara baik untuk pemulihan ekonomi dan mendorong reformasi. Penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi serta mendukung reformasi struktural. Kebijakan APBN atau fiskal tahun 2022 masih merupakan kebijakan yang bersifat countercyclical dan ekspansif. Dalam rangka menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan, kita juga harus mulai menjaga pengelolaan fiskal agar semakin sehat dan berkelanjutan. Nah, di sana jelas disampaikan bahwa untuk arah kebijakan APBN 2022 penggunaannya adalah reformasi birokrasi, ya, kemudian pemulihan ekonomi dan menjaga kebijakan APBN atau fiskal tahun 2022. Tentu untuk melihat apakah di tahun 2022 nanti gaji, tunjangan dan fasilitas ASN sudah berdasarkan Undang-Undang ASN, kita perlu telusuri lebih jauh. Sebenarnya ini bisa kita telusuri dengan membandingkan antara anggaran di 2021 dengan 2022. Ya, di kesempatan yang lain coba kita akan telusuri. Namun di sini saya lebih mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat poin-poin penting terkait dengan dasar hukum untuk perkembangan gaji full funded ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, di bulan Juli kemarin ini adalah bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia terkait laporan akuntabilitas kinerja triwulan 2 tahun 2021. Ini disampaikan di bulan Juli kemarin, yang mana di sini memuat tentang hasil kinerja ya kementerian lembaga yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP triwulan 2 tahun 2021. Ini disusun Bapak Ibu sekalian di bulan Juli kemarin. Nah, poin-poin pentingnya barangkali yang termuat di sini yang ada kaitannya dengan full funded adalah di sini ada ini Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian PPN Bappenas membahas kebijakan implementasi reformasi birokrasi di daerah.
hasil koordinasi dengan KL terkait menyepakati untuk mendorong pelaksanaan implementasi RB di daerah. Nah, di sini ada poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah kolaborasi dan sinergi dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari beberapa KL, yang mana di sini untuk tahun 2020 Menteri Pan RB telah menetapkan roadmap reformasi birokrasi nasional 2020-2024 yang tujuannya adalah untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024. Telah ditetapkan 5 quick wins, yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja sebagai instrumen penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, kemudian peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintah yang cepat fleksibel melalui implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan pada saat rapat dengan anggota Komite 1 DPD, ya, disebutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait laporan yang ada di sini, ini saya ambil garis-garis besarnya Bapak Ibu sekalian. Yang berikut ini adalah rekomendasi kebijakan bidang tata kelola pemerintahan, ya, yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B 42 AP ini tahun 2021 tanggal 27 April 2021 perihal rekomendasi rancangan peraturan pemerintah RPP tentang pangkat untuk pegawai negeri sipil. Nah, ini sudah dilaksanakan, ya, yakni adanya pemutakhiran data mandiri, ya, dari pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Nah, di sini RPP tentang pangkat untuk PNS merupakan salah satu amanah pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi betul Bapak Ibu sekalian sudah dilaksanakan. Lalu rekomendasi yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B 58/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal rekomendasi izin prakarsa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas atau GTF untuk pegawai negeri sipil PNS. RPP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merupakan salah satu amanah pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diundangkan, dilakukan pembentukan panitia antar kementerian, telah menyelesaikan penyusunan RPP GTF PNS, dan Kemenpan RB selaku pemrakarsa telah menyampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. Namun sampai saat ini RPP tentang GTF PNS belum dapat ditetapkan dan disahkan karena Menteri Pan RB belum menindaklanjuti surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang penyampaian hasil pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep RPP tentang GTF PNS. Sehubungan pada perkembangan lebih lanjut terdapat keberatan dari Kementerian Keuangan. Jadi di sini nampak bahwa ada keberatan dari Kementerian Keuangan terhadap pasal-pasal yang akan berdampak luas terhadap beban keuangan negara. Kalau Bapak Ibu ikuti, memang rancangan gaji dan tunjangan serta fasilitas ASN menurut Undang-Undang ASN itu, ya, peningkatannya cukup signifikan, sehingga ini, ya, yang menjadi kendalanya hingga sekarang ini belum diberlakukan oleh pemerintah. Namun lebih lanjut disebutkan di sini, berdasarkan hasil koordinasi dan rapat terbatas tingkat menteri terkait, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Pan dan RB untuk segera menyampaikan permohonan izin prakarsa baru penyusunan RPP tentang GTF PNS kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan arah penekanan reformasi pada RPP dimaksud. Selanjutnya, dalam penyusunan RPP tersebut agar dilakukan pembahasan secara terkoordinasi dengan KL dan pemerintah dan kementerian yang bidang tugasnya terkait substansi yang diatur dalam RPP tersebut. Rapat pembahasan panitia antara KL pemerintah dan non-kementerian harus dimulai paling lambat 14 hari kerja sejak persetujuan penyusunan RPP ini diterima, dan penyusunan RPP tersebut harus sudah diselesaikan dan ditetapkan oleh Presiden pada awal tahun 2023. Jadi dinyatakan di sini harus sudah ditetapkan. Artinya adalah paling lama ini di awal tahun 2023 sudah ditetapkan, ya. Ini adalah rekomendasi yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Nah, rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024
yakni program prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Lebih lanjut, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB berdasarkan laporan dari Kemenpan RB telah disusun izin prakarsa dan RPP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk PNS mulai dibahas oleh Kemenpan RB bersama KL terkait. Nah, ini tadi sudah disampaikan pada video sebelumnya ya saat rapat dengan anggota DPD. Lalu poin-poin penting lagi ya terkait dengan Undang-Undang ASN ini adalah ini Bapak Ibu sekalian, tantangan dan permasalahan di nomor 3 terkait penyelesaian RPP yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah ini yang pertama, hasil harmonisasi RPP tentang GTF PNS selesai pada tanggal 30 Desember 2016, artinya tertunda selama 7 tahun. Dan apabila diajukan kembali pada tahun 2021 menjadi kurang relevan karena terdapat perkembangan yang baru, khususnya besaran beban fiskal yang menurut Kementerian Keuangan harus dihitung ulang secara hati-hati. Lalu di poin kedua, perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap pasal-pasal RPP tentang GTF PNS dengan melakukan sinergitas dalam pengumpulan data sebagai bahan exercise yang lebih komprehensif dan detail, mengingat kondisi saat ini semua negara yang ada di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi global yang disebabkan oleh virus COVID-19 dengan memperhatikan dampak fiskal jangka pendek maupun jangka panjang terhadap APBN apabila RPP tentang GTF PNS disahkan menjadi peraturan pemerintah. Lalu terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Menko Polhukam ini ada suratnya Bapak Ibu sekalian disampaikan kepada Menpan RB tepatnya di 27 April yang isinya adalah rekomendasi rancangan peraturan pemerintah RPP tentang pangkat untuk pegawai negeri sipil. Nah, jadi ini sudah dilaksanakan untuk penyetaraan jabatan ini ya. Kemudian di sini ada poin-poin pentingnya. Nomor 1, RPP tentang pangkat PNS merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Lalu perubahan sistem kepangkatan berpedoman pada. Nah, jadi yang ini ya sudah dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Lalu rekomendasi yang lain ini tepatnya dikeluarkan di 11 Mei dan dikirim kepada Menpan RB ya. Rekomendasi izin prakarsa rancangan peraturan pemerintah tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas atau GTF untuk pegawai negeri sipil PNS yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi disampaikan bahwa rancangan peraturan pemerintah tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk pegawai negeri sipil merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan merupakan program prioritas nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Nah, ini di sini dimuat harus diselesaikan tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam lampiran 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ya tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Atas dasar tersebut di atas, Kemenko Polhukam telah menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi tingkat eselon 1 beberapa kali dan terakhir rapat koordinasi tingkat menteri yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 membahas perkembangan dan tindak lanjut rancangan peraturan pemerintah RPP dimaksud. Rapat koordinasi tingkat menteri tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam dan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dirjen Perundang-undangan Kemenkohukam, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretaris Negara, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam, kemudian Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, dan Staf Ahli SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam. Poin penting yang dibahas di sana yang pertama Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pan RB selaku pemrakarsa sudah menyusun RPP tentang GTF PNS dan telah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan HAM nomornya tanggal 30 Desember 2016 perihal penyampaian hasil pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep RPP tentang GTF PNS. Namun dalam perkembangan lebih lanjut karena terdapat keberatan dari Kementerian Keuangan terhadap pasal-pasal yang akan berdampak luas terhadap beban keuangan negara, Kementerian Pan RB tidak menyampaikan draft GTF hasil harmonisasi ke Kementerian Sekretaris Negara untuk diajukan dan ditetapkan oleh Presiden. Jadi ternyata sebelumnya Bapak Ibu sekalian ini karena adanya keberatan dari Kemenko, draft RPP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS itu belum sampai ke tangan Presiden ya. Sehingga sampai tahun 2021 RPP tentang GTF PNS belum selesai dan belum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Ini di 11 Mei Bapak Ibu sekalian. Sementara saat
rapat antara Kemenpan RB dengan Komite 1 DPD ya di 27 September kemarin dinyatakan di situ sedang melakukan percepatan untuk terbitnya peraturan tentang penggajian dan tunjangan ASN ya. Lalu yang kedua di sini poinnya terkait RPP tentang GTP yang dibatasi penyusunannya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN selama 2 tahun dan sudah terlewati. Dalam konteks ini dipandang agak berbeda karena sudah jelas bahwa perlu didiskusikan kembali. Karena dalam rentang 5 hingga 6 tahun tentunya sudah terdapat perubahan-perubahan kebijakan dan ditambah dengan adanya pandemi COVID-19. Tentunya substansi sudah tidak sesuai dengan kekinian sehingga perlu didiskusikan kembali. Lalu yang ketiga, untuk menyelesaikan RPP tentang GTE PNS, forum rapat sepakat memutuskan untuk dilakukan pembahasan ulang. Dimulai oleh Kementerian Pan RB mengajukan permohonan izin prakarsa baru untuk penyusunan RPP tentang GTE PNS kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara dan memiliki komitmen bersama bahwa di awal tahun 2023 RPP ini sudah harus selesai dan ditetapkan oleh Presiden menjadi peraturan pemerintah. Nah, ini batasannya jelas dinyatakan oleh Kemenko Polhukam di sini ya. Dengan ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, semua kebijakan yang diambil pemerintah sekarang, baik itu terkait dengan reformasi struktural menjadi fungsional, rekrutmen ASN P3K dan CPNS, kemudian terbitnya peraturan pemerintah tentang disiplin PNS, dasarnya adalah Undang-Undang ASN. Sehingga dengan ini ya, maka kita sudah dapat jawaban bahwa paling lama gaji, tunjangan dan fasilitas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 adalah di awal tahun 2023. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.